Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Fajarani Fadli dengan NIM 0489237181, mahasiswa Sistem Informasi semester 4 dari UPBJJ Jakarta. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk melakukan praktikum tugas 2 dari mata kuliah basis data. Tugas berikut adalah mencoba SQL menggunakan ERD yang telah dipelajari pada modul 3 sebagai berikut. Ini terkait dengan rumah sakit. Jadi untuk membuat SQL saya menggunakan aplikasi XM. Bagaimana cara menggunakannya? Pertama kita start Apache-nya terlebih dahulu. Tunggu loadingnya selesai. Setelah itu start MySQL. Tunggu loading selesai, kita klik admin. Nah, berikut tampilan adminnya. Oh, my private computer storage is not complete configured, some external features have been deactivated, find out why. Oke, ini kita abaikan saja terlebih dahulu. Kita langsung buat table baru dengan new. Database saya mau dinamain dengan RSU-Limo. Langsung kita klik create. Nah, ini kan belum ada table, makanya kita dapat informasi ini, no tables found in database. Nah, ini kita input table menggunakan SQL. Oke. Saya mau input, coba kita lihat dari ERD-nya saya mau input pasien dulu kayaknya, karena memiliki tipe data yang banyak, yang berbeda-beda, yaitu ada karakter, ada numerikal, sama ini ada jenis kelamin. Ini pilihan kan, biasanya laki-laki sama perempuan. Nah, berikut saya ketikkan dulu codingnya ya. Create table untuk membuat table. Nah, ini kita mau bikin table pasien. Saya jelasin terlebih dahulu untuk table codingnya. Itu create table untuk membuat table. Nah, ini pasien itu untuk ID-nya, berarti membuat table untuk table pasien. Dan di sini ada atributnya, itu ID pasien, menggunakan tipe data, menggunakan numerikal ya, karena ID-nya biasanya nomor kan, jadi kita pakai INT dengan maksimal. Nah, dengan maksimal numerikal ada 5. Nah, ini kita jadiin primary key karena ID merupakan salah satu yang bisa dijadikan primary key, yaitu karena unik, kode unik. Nah, jadi terus lanjut ke auto increment. Auto increment itu jadi kita nanti kalau udah nambahin satu nomor, dia otomatis ke bawahnya nambahin sendiri. Nanti kita coba di penginputan datanya. Nah, ini kalau untuk varchar adalah untuk penginputan tipe data tipe data yang menggunakan karakter, bisa dengan maksimal karakter 30.
Nah, jenis kelamin sendiri menggunakan tipe data enum. Nah, enum ini biasanya digunakan untuk membatasi pilihan atau untuk validitas data yang lebih tinggi atau lebih valid. Ya, berikut ini coding yang udah saya tulis untuk tabel-tabel lainnya, yaitu pasien, ada dokter admin, ada administrator, ada daftar, ada pasien dokter, dan ada dokter. Nah, ini ada salah satu tipe data lagi selain INT, varchar, dan enum, yaitu ada ini berikut, ada waktu periksa date. Nah, ini yang menunjukkan untuk tipe data yang menunjukkan tanggal. Oke, ini coding udah saya tulis semua, tinggal kita klik go. Nah, ini udah semuanya, kalau udah kayak gini udah menunjukkan berhasil. Lalu lanjut kita ke coba isi data ya. Kita coba isi data pasien. Isi data pasien, kita ke insert. Nah, ini kita isiin data pasien. Nah, ini salah satu fungsi dari auto increment, yaitu sebagai berikut nih. Misalnya kita bulan 11/01 ya, salah satu contohnya nama pasien yaitu CH Madara. Laki-laki dan laki-laki dengan alamat di Konoha. Nah, ini kita nggak usah isiin nih si ID-nya, karena biasanya kalau udah pakai auto increment dia auto ngisi sendiri dan nanti berurut, nanti kita lihat dari hasilnya. Selanjutnya ada Sakura Haruno, perempuan, alamat Konoha juga. Nah, misalnya ini 2 ya, kita mau tambahin nih jadi 5 pasien ya. 5 pasien, enter. Nah, ini kita add 5 ya jadinya. Nah, selanjutnya ada Gara, ini kita nggak usah isi lagi karena mereka berurutan, yaitu laki-laki Gara Uzumaki, alamatnya di Sunagakure. Nah, lanjut lagi ke berikut, ini kita nggak usah isi lagi. Terus kita Temari Fantasia, perempuan, alamatnya di Sunagakure. Selanjutnya kita isi lagi ada isinya bukan situ, isinya di sini, yaitu Eren Yeager. Jenis kelamin kita input laki-laki, alamat ada di Singasina. Oke, kita udah input semua ya yang ada di pasien. Kita langsung klik go untuk melakukan penginputan sini untuk semuanya. Kita coba. Nah, ini udah 5 rows insert ya. Salah pencet, maaf. Nah, ini kita bisa lihat, coba nih di sini. Nah, tadi kan kita nggak masukin ID pasien ke semuanya kan ya, kita cuma masukin di UCH Madara 11/01. Nah, ke bawahin tuh dia udah autofill, jadi karena menggunakan auto increment. Oke, selanjutnya kita melakukan pendefinisian hubungan. Nah, ini nanti kalau mau isi yang lain tinggal mengikuti langkah seperti tadi. Nah, ini kita mau melakukan definisi hubungan dengan cara kita pasien, klik ke sini, kita mau nambahin indeks structure. Nah, ini kita mau nambahin apa namanya, ini kan udah jadi primary key nih, karena nggak ada ID yang lain kita jadiin indeks. Nah, lanjut ke administrator. Ini kita ID nggak ada lagi, kita jadiin indeks. Nah, fungsi indeks ini sendiri adalah untuk memberikan foreign key, yang mana hal berikut untuk mempercepat pencarian langsung ke nanti yang kita relasiin, supaya mempercepat query. Jadi dia nggak nyari di
di seluruh table. Administrator udah, ke daftar, kita structure daftar. Nah ini kan ada ID-ID yang lainnya. Nah ini kita jadiin foreign key jadinya. Nah, udah selesai, kita tinggal pindahin bukan dipindahin, kita hubungin si relasinya tadi. Ini kita pindah ke desain. Nah, kita rapihin dulu sesuai dengan IRD yang ada. Dokter admin. Dokter admin, setelah itu administrator. Setelah administrator ada daftar. Setelah daftar ada pasien. Setelah pasien dokter. Sorry, ini pasien dokter di tengah. Ini dokter di sini. Sama pasien di sini. Nah, ini kan udah jadi, kita save dulu biar enak. Save page. RS Ulimo. Go. Nah, caranya untuk membuat relationship ini, kita klik kiri dulu, cari create relationship. Nah, ini sesuai dengan IRD-nya ya. Kita jadi dari dokter admin. Nah, dokter admin itu memberikan data ke administrator. Nah, ini kan ada ID admin, ada ID admin. Nah, kita hubungin aja. Ini pakai cascade dan cascade. Jadi kalau cascade itu misalnya kita update dari ID admin, nah nanti di ada database administrator juga ikut ke update. With ID admin ke ID admin. Kok nggak kelihatan ya? Relationship already exist. Jadi karena si tadi ada error ya, jadi nggak kelihatan tuh tadi kan si hubungannya ini. Itu jadi ngubungin si primary key ke foreign key. Nah, ini udah saya hubungin semuanya kayak apa, ngikutin yang tadi tuh. Nah, ini saya jelasin sesuai dengan si si IRD-nya itu. Nah, IRD-nya itu sebagai berikut. Nah, saya jelasin ya. Dari dokter admin memberikan data ke administrator. Nah, dari administrator itu melayani ke daftar, itu dari ID admin. Nah, dari daftar itu melakukan pemeriksaan ke pasien dan menggunakan dari ID pasien. Terus dari situ, dari ID pasien, dari pasien dokter. Nah, ini kita hubungin ke ID pasien yang ada di pasien dokter. Lalu nah dari sini, dari ID dokter kita hubungin ke ID dokter yang ada di pasien dokter. Itu memeriksa dari dokter ke pasien dokter, itu memeriksa. Dari pasien dokter itu diperiksa. Jadi kita lanjut untuk tes fungsionalitas dengan MariaDB. Dengan cara kita buka XAMPP-nya, kita klik shell. Nah, kita ketik MySQL sebagai berikut, diketik aja. Nah, setelah itu kita show database dulu. Nah, ini database kita. Nah, ini yang tadi kita bikin kan, database RS Ulimo. Nah, kita pakai use database Ulimo, titik koma, enter. Setelah itu kita show dulu tablesnya. Nah, ini kan table-table yang tadi kita buat nih ya. Ada administrator, daftar dokter, daftar ada dokter admin, pasien, sama pasien dokter. Nah, kita mau nyelek dari pasien dengan
cara select item from pasien titik koma. Nah langsung keluar kan si pasiennya. Nah kita mau coba select lagi pasien dengan alamat di Sunagakure. Coba ya, kita ketik dulu siapa kita mau nyari pasien yang dari Sunagakure. Cara select nama pasien koma alamat pasien, terus from pasien, where di mana, maksudnya di mana alamat pasien sama dengan Sunagakure aja ya, Sunagakure. Terus kita copy aja biar nggak salah. Sorry, bukan kutip 2, kutip 1. Kure titik koma. Wow, kayaknya saya salah ketik. Kita copy aja ya. Maaf ada typo dikit, ada di where nya. Nah where nya itu kurang A. Nah sorry, kurang A. Kita enter lagi, keluar. Nah berikut tugas 2. Mohon maaf jika ada kekurangan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum